Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muajir dengan NIM 6670190093. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan 20 jurnal yang sudah saya review, yang mana pada review kali ini saya mengangkat tema dengan transformasi digital. Adapun yang pertama dengan judul penggantian aparatur sipil negara dengan robotik dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi di era revolusi industri 4.0. Penulis Yusef Mulyana menyatakan bahwa proses pergantian ASN ini dengan robotik sudah terlihat di berbagai transformasi digital. Pelaksanaan transformasi digital dianggap lebih efektif dalam mencapai birokrasi hingga penghematan anggaran. Nah, dalam mempercepat proses pengembangan super aplikasi birokrasi di Indonesia, maka perlu dibangun pusat data nasional sebagai tempat bagi suatu data Indonesia, menciptakan infrastruktur yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, menyiapkan teknologi learning yang akan dipergunakan sebagai big data analisis, seperti itu. Di sisi lain, Sumardi Adinawir dan Suardi Muklis menuliskan bahwa analisis transformasi birokrasi melalui pengembangan e-government di Indonesia, mereka menyatakan bahwa penerapan e-government ini di Indonesia masih perlu ditingkatkan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah. Pengesahan undang-undang tentang informasi transaksi elektronik diharapkan menjadi bentuk penerapan e-government yang dapat dirasakan masyarakat. Penerapan ini juga menjadi suatu bentuk transformasi birokrasi yang dapat didukung beberapa faktor, misalnya regulasi, budaya organisasi, struktur organisasi, dan yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya, judul yang ketiga yaitu transformasi digital pelayanan publik di masa pandemi. Penulis Padli Junaidi menyatakan bahwa implementasi yang paling menonjol adalah membangun hubungan antara publik dan pemerintah. Ini termasuk meningkatkan pergerakan informasi dan interaksi sejati antara pemerintah dan individu dan bisnis di daerah, seperti itu. Dengan demikian dapat didefinisikan sebagai metode untuk menarik orang dan bisnis lebih dekat ke pemerintah melalui penemuan kembali sistem pemerintah untuk memberikan layanan informasi dan pengetahuan yang efisien dan hemat biaya melalui teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu dengan judul transformasi digital pemerintah daerah di era 5.0. Penulis Endang Trisetiasi menyatakan bahwa dalam tulisannya yaitu masyarakat 5.0 menjadi harapan sekaligus tantangan dalam sistem pemerintahan di daerah Indonesia. Pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Jawa Barat dalam melakukan transformasi digital menuju pemerintahan digital mengimplementasikan WETS Java Digital Service, di mana salah satunya adalah program desa digital yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga dengan memaksimalkan potensi desa bekerja sama dengan mitra, seperti itu. Judul yang kelima di sini transformasi birokrasi digital di masa pandemi COVID-19 untuk mewujudkan digitalisasi pemerintahan Indonesia, yang mana penulis Anastasia Firdaus, Meliana Dita Tursina, dan Ali Rozikin menyatakan bahwa dalam tulisannya ini
Teknologi digital memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan transformasi digital dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama dalam masa pandemi akibat COVID-19. Selanjutnya, transformasi digital tidak hanya menyinggung soal penerapan teknologinya saja, tapi menyangkut proses usaha, bisnis, hingga budaya kerja, beralih dari metode konvensional ke aplikasi digital dalam mengelola bisnis dan memiliki peluang untuk menjalankan bisnis dan melibatkan pelanggan dengan teknologi digital. Hal ini dikarenakan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang belum terus menurun di Indonesia ini. Selanjutnya, untuk jurnal yang ke-6 di sini dengan judul Transformasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang di masa pandemi COVID-19. Penulis Sunasih Mulyaningsih menyatakan bahwa dalam jurnalnya ini, agar pelayanan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perubahan atau transformasi di bidang pelayanan meskipun pelaksanaannya terbatas karena memiliki hambatan, yaitu jaringan yang belum memadai, kemudian sarana yang dimiliki oleh masyarakat untuk memperlancar transformasi pelayanan ini. Selanjutnya, mindset yang dimiliki masyarakat masih sederhana dan adanya keterbatasan SDM dalam proses transformasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas, seperti itu. Dan yang ketujuh dengan judul Transformasi Digital di Industri Perbankan Indonesia, di sini penulis Sinta Winasis dan Setio Rianto menyatakan bahwa dampak stres kerja dalam lingkungan yang mengalami perubahan agar mendasar. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pinjaman untuk penelitian lanjutan bahwa peninjauan ini dilakukan di cabang bank swasta seperti itu yang dipilih untuk menjadi percontohan cabang transformasi digital. Data pengambilan sampel idealnya ini diambil dari populasi cabang dari beberapa jenis bank yang beroperasi di Indonesia dengan beberapa sampel yang lebih besar, menimbang bahwa adanya studi yang membahas masalah transformasi digital dalam bisnis perbankan di negara-negara berkembang. Selanjutnya dengan judul yang ke-8, Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi COVID-19 ini guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Penulis menyatakan bahwa keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berhasil penerapan e-government pada 3 elemen, yaitu support setelah dukungan yang dilakukan oleh pimpinan untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di masa pandemi sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang didukung oleh Permendagri nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan daring, seperti itu. Adapun jurnal yang ke-9 terkait dengan transformasi digital, wajah baru pelayanan administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta. Penulis menyatakan bahwa proses transformasi yang diterapkan pada layanan administrasi kependudukan Kota Yogyakarta ini telah mampu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 dan juga terdapat efisiensi waktu dan biaya untuk pelayanan administrasi kependudukan. Namun proses transformasi digital tersebut terdapat beberapa kekhawatiran, yaitu
tingkat literasi teknologi informasi yang belum merata di masyarakatnya, dan keamanan data dari penggunaan aplikasi tidak secara langsung memiliki afiliasi dengan pemerintahan pusat Indonesia, seperti itu. Adapun judul yang ke-10 ini urgensi transformasi pelayanan publik melalui e-government pada new normal dan reformasi regulasi birokrasi. Penulis di sini menyampaikan bahwa penerapan e-government di Indonesia perlu ditingkatkan yang menggunakan model network ya. Di era new normal ini menjadi transisi yang mana dirasakan oleh masyarakat dengan menghadapi berbagai perubahan terutama terkait dengan layanan publik. Perubahan ini dituntut untuk dapat proses kolaborasi gitu dengan kepimpinannya bersama. Dalam pembangunan e-government ini di Indonesia juga menerapkan regulasi di bidang birokrasi terutama model network service gitu. Nah, selanjutnya judul yang ke-11 ada analisis SWOT transformasi digital transaksi keuangan pemerintah daerah dalam mendukung inklusi keuangan. Di sini penulis menyatakan bahwa pemerintah daerah telah mengimplementasikan suatu program transaksi keuangan daerah di masa pandemi COVID-19. Identifikasi dilakukan secara internal, kekuatan dan kelemahannya, dan eksternal, peluang dan ancaman gitu ya. Yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, hal ini diartikan kemampuan dan kelemahan internal ini serta peluang dan ancaman pihak eksternalnya mendukung kebijakan pertumbuhan dengan agresif seperti itu. Manfaat dari penerapan elektronifikasi dalam dalam transaksi keuangan pemuda yaitu simple dan praktis, akses lebih luas, terus terjadinya transparansi saat transaksi, lebih efisien dalam penggunaan rupiah, dan lebih bersifat sistematis seperti itu. Nah, untuk jurnal yang ke-12 ini dengan judul Pandemi COVID-19 dan Transformasi Budaya Digital, Transformation in Indonesia, menjelaskan bahwa proses transformasi digital menjadi lebih cepat sehingga terjadi ketergantungan yang tinggi pada teknologi informasi dan media sosial seperti itu. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Transformasi Pelayanan Publik Digital di Masa Pandemi COVID-19 untuk mewujudkan e-government di lingkungan pemerintahan daerah Kota Jambi. Penulis menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi alasan terjadinya percepatan transformasi virtual di berbagai negara. Perkembangan yang semakin canggih membuat berbagai inovasi muncul dalam instansi pemerintahan sebagai alat pendukung tata kelola pemerintahan seperti itu. Selanjutnya ada transformasi birokrasi dan digital government di masa COVID-19. Penulis juga menyampaikan atau menyatakan bahwa perkembangan teknologi memiliki pengaruh pada digital government, dan terjadinya pandemi COVID-19 juga mendorong digitalisasi di pemerintahan untuk lebih cepat. Dalam menerapkan proses digitalisasi membutuhkan transformasi birokrasi baik secara struktural, kultural, dan teknik seperti itu. Selanjutnya jurnal selanjutnya itu dengan judul Implementasi Digital Leadership dalam pengembangan kompetensi digital pada pelayanan publik.
Penulis menyatakan bahwa penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hambatan dan kendala pelayanan dengan pengembangan program transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di perizinan spektrum frekuensi radio, perkembangan teknologi digital menjadi kompetensi digital bagi anggota, dan pentingnya pemahaman literasi digital untuk pengembangan program transformasi digital dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, seperti itu. Adapun judul yang ke-16 ini terkait dengan transformasi digital pelayanan perizinan berusaha, seperti itu. Nah, penulis di sini menyampaikan atau menjelaskan bahwa berdasarkan konsep digital model yang terdiri dari 4 stage katalogisasi, transaksi, dan integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Terintegrasinya suatu sistem merupakan tahapan di mana penerapan digital government sudah memasuki kompleksitas yang bisa dikatakan kompleks, seperti itu. Kompleks di sini menunjukkan bahwa digital government telah menggunakan sistem digital yang bervariasi, seperti itu. Selanjutnya ada jurnal yang menjelaskan terkait dengan digitalisasi birokrasi dalam wilayah publik dan masyarakat sipil menyongsong pemilu tahun 2024, seperti itu. Penulis di sini menyatakan bahwa digitalisasi birokrasi merupakan salah satu upaya perubahan wajah birokrasi dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi di lembaganya, seperti itu. Proses penyederhanaan struktur organisasi berdampak pada seluruh aspek manajemen ASN, mulai dari perencanaan hingga peningkatan kesejahteraan dan pemberhentian. Untuk mempercepat proses pembangunan aplikasi birokrasi Indonesia, perlu segera dibangun pusat data nasional sebagai rumah bagi suatu data Indonesia. Membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi berbagai, menyiapkan teknologi dan kecerdasan buatan yang akan dipergunakan untuk big data analisis itu sebagai dasar untuk berbagai kebutuhan pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan, kayak gitu. Adapun judul yang ke-18 ini terkait dengan implementasi siber notari di Indonesia ditinjau dalam upaya reformasi birokrasi era 4.0. Penulis menyatakan bahwa atau menyampaikan bahwa implementasi siber notari ini memiliki berbagai keuntungan, yakni pelaksanaannya akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan konvensional, baik dari segi tugas, waktu, dan biaya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada jurnal yang menjelaskan terkait dengan transformasi digital, peran kepemimpinan digital. Nah, penulis ini menyatakan bahwa dalam sektor pemerintahan tidak mungkin terlepas dari perkembangan teknologi, terutama dalam menghadapi era implementasi ya. Digitalisasi memberikan dampak yang signifikan, kecepatan dalam pelayanan, kemudian memperoleh informasi dan memanfaatkan data besar. Namun pemanfaatan teknologi informasi pada sektor pemerintahan tentu membutuhkan seorang pemimpin atau terutama gaya kepemimpinan yang digital, seperti itu. Nah, adapun jurnal yang ke-20 membahas terkait dengan teknologi pendidikan dan transformasi digital di masa pandemi COVID-19. Penulis di sini menyampaikan bahwa
pandemi COVID-19 ini menjadi alasan untuk memulai transformasi digital yang lebih luas. Dalam bidang pendidikan di masa pandemi juga membuat lompatan untuk menggunakan teknologi pendidikan pada proses pembelajarannya. Nah, persiapan masyarakat untuk menghadapi transformasi digital ini, terutama digital pendidikan, harus dapat mempertimbangkan pemberdayaan kepada siswa-siswi untuk menguasai dan mengelola masa depan digital gitu ya. Selain itu juga harus memperhatikan sekolah pendidik dan tenaga pendidikannya sebagai pemimpin transformasi digital pendidikan, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan review 20 jurnal yang sudah saya kerjakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.